lay low. Baby, keep it low key. Let's go. Di sini aku dan teman-teman aku ingin menjelaskan langkah-langkah penelitian sejarah menurut Guntur Wijoyo. Menurut Guntur Wijoyo, langkah-langkah penelitian sejarah itu ada 5 loh. Kalian mau tahu nggak? Isinya tuh ada pemilihan topik, yang pertama, yang kedua, heuristik, yang ketiga, verifikasi, yang keempat, interpretasi, yang kelima, historiografi. Kalian mau tahu nggak apa itu pemilihan topik, heuristik, interpretasi, verifikasi, sama historiografi? Yuk kita simak penjelasannya. Ini masuk dengan pemilihan topik adalah menentukan topik penelitian. Tujuannya agar dalam pencarian sumber-sumber sejarah dapat terarah dan tepat sasaran dengan masalah yang diteliti. Pemilihan topik penelitian dapat didasarkan dengan unsur-unsur. Pertama, bernilai, yang kedua, keaslian, yang ketiga, praktis dan efisien, yang keempat, kesatuan. Nah, yang tadi itu penjelasan tentang pemilihan topik. Sekarang yuk kita simak penjelasan tentang heuristik. Heuristik adalah tahap pencarian atau pengumpulan sumber sejarah yang relevan atau sesuai masalah yang diteliti. Istilah heuristik berasal dari bahasa Yunani, heurison, artinya menemukan. Heuristik merupakan metode yang cermat untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui peristiwa-peristiwa bersejarah masa lampau. Hasilnya adalah dokumen, data, dan informasi berharga untuk menelusuri jejak-jejak sejarah. Berhasil atau tidaknya pencarian sumber pada dasarnya tergantung pada wawasan penelitian mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Heuristik adalah pengumpulan sumber. Jadi heuristik pada saat pengumpulan sumber sangat banyak menyita waktu, tempat, dan biasanya heuristik bisa ditemukan di museum, arsip museum, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita tahu kan apa itu heuristik. Sekarang kalian mau tahu nggak apa itu verifikasi? Yuk kita simak penjelasan dari teman kita. Kritik sumber atau verifikasi. Kritik adalah sebuah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan untuk memperoleh keautentikan dan kredibilitas. Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data sehingga diperoleh fakta. Kritik sumber dilakukan baik terhadap bahan materi maupun terhadap substansi isi sumber. Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek keluar dari sumber sejarah. Fungsinya adalah memeriksa sumber sejarah atas dasar 2 hal. Pertama, menegakkan sedapat mungkin keautentikan dan integritas dari sumber tersebut. Yang kedua, kritik eksternal juga harus memperhatikan autentifikasi, deteksi sumber palsu, integritas, dan penyentingan. Yang kedua adalah kritik internal. Kritik internal adalah kebalikan dari kritik eksternal. Kritik ini menekankan aspek dalamnya, yaitu isi dan testimonium atau kesaksian. Hal-hal yang harus diperhatikan dari kritik internal yang pertama adalah arti sebenarnya dari kesaksian. Yang kedua adalah kredibilitas kesaksian. Dan yang ketiga adalah sumber-sumber yang sesuai atau concurring sources. Yang keempat adalah sumber-sumber yang berbeda atau distinct sources. Nah, bagian selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran. Berikut adalah penjelasannya. Interpretasi secara umum ada 2 macam loh. Yang pertama analisis, yang kedua sintesis. Analisis adalah menguraikan sumber-sumber sejarah untuk memperoleh fakta sumber sejarah. Sedangkan sintesis adalah menyatukan analisis untuk memperoleh sumber sejarah. Analisis dan sintesis secara umum disatukan menjadi interpretasi atau analisis sejarah. Bagian yang terakhir adalah historiografi. Berikut adalah penjelasan dari videonya. Historiografi secara harfiah berarti penulisan sejarah. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah. Dalam langkah ini dapat dilihat bagaimana penelitian sejarah mengomunikasikan hasil penelitiannya kepada orang lain atau dalam bentuk apa penulisannya dibaca untuk umum. Penulisan sejarah dapat dibentuk historia pada dasarnya merupakan bentuk
rekonstruksi sejarawan atau penelitian sejarah terhadap sumber-sumber yang telah ia temukan dan telah diseleksi dalam bentuk kritik. Nah, itulah adalah penjelasan dari langkah-langkah pembuatan sejarah. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.